Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran fisika untuk pertemuan yang ketiga, yaitu materi keseimbangan benda tegar. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih bersama Ibu di materi keseimbangan benda tegar ini. Mudah-mudahan anak Ibu semua di kelas 11 IPA 1 bisa memahaminya dengan benar. Perhatikan semua tentang penjelasan materi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, di sini yaitu kita akan membahas materinya tentang keseimbangan benda tegar, dan tujuan dari pengetahuan KBM daring kita hari ini yaitu untuk menerapkan keseimbangan partikel. Dan pengantarnya terlebih dahulu perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, di sini ada 3 buah gambar yang Nah, di sini ada 3 buah gambar. Yang pertama yaitu bangunan apartemen, orang berdiri, dan lampu yang tergantung. Nah, pasti akan timbul di pertanyaan kalian, mengapa bangunan-bangunan tinggi dapat berdiri kokoh? Mengapa kita dapat berdiri dengan tegak, dan mengapa lampu bisa tergantung? Pertanyaan ini erat hubungannya dengan keseimbangan dari benda tegar. Nah, jadi benda tegar di sini menyebabkan bangunan tinggi dapat berdiri kokoh, berdiri tegak, dan lampu dapat tergantung. Nah, jadi di sini ada 3 buah gambar itu tadi. Di sini 1 yang pertama, dan ini kedua, dan ini adalah yang ketiga. Oke, nah ini tadi kalian lihat sudah tadi bangunan apartemen, orang yang berdiri, dan lampu yang tergantung. Kita lanjut pada materi yang berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada jungkat-jungkit. Nah, di mana pada jungkat-jungkit tersebut di situ ada porosnya. Nah, di sini pada jungkat-jungkit, maka di sini kita anggap gaya pertama dengan gaya yang kedua. Nah, agar jungkat-jungkit ini bisa terjadi keseimbangan, maka F1 harus sama dengan F2. Nah, jadi agar dia terjadi apa? Terjadi keseimbangan dari benda tegar itu sendiri. Nah, kita masuk di sini. Keseimbangan dari benda tegar itu sebenarnya ada 2 macam. Yang pertama yaitu keseimbangan statik, keseimbangan ketika benda dalam keadaan diam. Oke, seperti apa yang keseimbangan benda diam itu akan kita jelaskan seperti gambar di bawah ini. Nah, yaitu ada keseimbangan labil, ada keseimbangan stabil, ada keseimbangan labil, dan di sini ada satu lagi yaitu keseimbangan indiferen. Kita bahas satu-satu. Yang keseimbangan labil itu seperti apa? Keseimbangan labil itu adalah keseimbangan yang dialami di mana benda itu dipengaruhi oleh gaya atau gangguan kecil. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini kelereng dimasukkan ke dalam mangkok, kemudian diberi gangguan kecil, maka dia akan kembali ke posisi semula. Nah, terus yang kedua ini sebuah kelereng itu diletakkan di atas cekungan, lalu diberi gaya, misalkan didorong, maka dia akan terjatuh dan dia akan setimbang di sini lah di bawah, dan dia tidak bisa kembali lagi ke atas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu keseimbangan indiferen. Keseimbangan indiferen ini sama dengan keseimbangan netral. Nah, seperti apa? Apabila benda itu diberi gangguan, maka benda ini akan berpindah tempat. Nah, sehingga dari titik A kemudian didorong, dia akan berpindah ke titik B. Nah, setelah dia didorong ke sini, berarti dia akan diberikan gaya. Nah, pada saat dia nanti berada atau berpindah di sini, maka dia akan dalam keadaan diam atau seimbang kalau dia sudah menemukan titik keseimbangannya. Nah, selanjutnya yaitu keseimbangan dinamik, yaitu ketika benda bergerak, keseimbangan ketika benda bergerak dengan kecepatan tetap. Namun di sini kita hanya membahas tentang keseimbangan statik, yaitu untuk benda yang setimbangnya itu
jika gayanya yaitu sama dengan 0. Nah, maka itu kita akan membahas yaitu keseimbangan partikel, di mana keseimbangan partikel ini yaitu sesuatu yang ukurannya dapat diabaikan sehingga dapat digambarkan sebagai suatu titik materi. Dan ingat, untuk keseimbangan partikel ini, gerak yang menyebabkan benda tersebut mengalami keseimbangan partikel hanya gerak translasi. Benda tidak mengalami gerak rotasi. Dengan demikian syaratnya adalah sebagai berikut. Nah, yaitu sigma F sama dengan 0, di mana sigma F ini ada dua sumbunya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Ya, semua keduanya itu adalah termasuk keseimbangan dalam dua sumbu yang masing-masing itu bernilai 0 lah. Nah, kemudian berlaku hukum Newton 1 karena percepatannya sama dengan 0, dan juga berlaku statik jika diam, dan jika dia bergerak berlaku gerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Oke, selanjutnya di sini adalah analisis sistematis keseimbangan partikel. Perhatikan, apabila terdapat 3 buah gaya yang bekerja pada suatu titik partikel dan partikel tersebut berada dalam seimbang, maka secara matematis di sini perhatikan baik-baik. Ini secara matematis, ini misalkan partikelnya ini tergantung. Nah, jadi tergantung seperti ini. Ini ada tali T1 dan ada T2. Kemudian misalkan di sini membentuk sudut. Ini sudut X, di sini ada sudut Y. Nah, maka kita buat garis bantu di tengah-tengah sini. Maka sudut X ini akan berseberangan dengan sudut X di sini, X aksen ini, dan Y akan berseberangan sudut dengan Y aksen ini. Dan ini adalah bendanya, dan W adalah sama dengan berat bendanya berapa Newton nanti. Dan sudut yang digunakan untuk T1 itu adalah gamma, dan untuk T2 itu adalah untuk T1 itu adalah beta ini tadi, dan ini T2 adalah gamma. Nah, untuk W ini adalah alfa. Jadi T1 nanti bagian X aksen di sini, X aksen 1 dan X aksen 2. Ini Y aksen 1 dan Y aksen 2 sudut yang digunakan. T1 sin beta, T2 sin gamma, dan W adalah sin alfa. Oke, kita teruskan. Nah, kita lanjut pada contoh soalnya ya. Nah, untuk contoh soalnya perhatikan di sini, sebuah benda dengan berat 40 Newton dalam keadaan diam seperti tampak pada gambar di bawah ini nanti. Nah, kita akses gambarnya lah di bawah ini. Jika benda dalam keadaan diam setimbang dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon, tentukan besarnya tegangan tali T1 dan tegangan tali T2. Ingat, tegangan adalah gaya yang terdapat pada seutas tali. Tegangan tali adalah yang terdapat pada seutas tali itu nih, ada T1. Nah, nanti kalian buat garis bantu seperti ini. Nah, ini kan 30. Nah, ini 60 di sini. Dan ini adalah bendanya. Nah, seperti inilah ini penyelesaiannya. Coba kalian perhatikan. Nah, ini ada T1. Dan kemudian di sini ada T2. Perhatikan, di T1 ada 30 derajat dan 90 derajat. Di T2 ada 60 derajat dan 90 derajat. Di W ini ada 90 derajat. Kalian masukkan aja ke sini. Ini tadi T1 yang ini sudutnya. Si T2 untuk 60 derajat, 90 derajat yang ini. Kemudian untuk W yang ini. Ya, oke. Sudah tahu, ini sudah ditambahkan sin 120 pada tabel. Itu adalah setengah akar 3. Kemudian T2 ini adalah setengah. Bu, di mana tabelnya? Ini tabelnya. Nah, ini tadi tabelnya lah, yaitu tabel sin konstan. W
gunakan kaidah tangan kiri. Kalian tahu sudah ya kan? Kaidah tangan kiri dari jari ibu jari kemudian ke kelingking itu adalah untuk sin, kemudian untuk kelingking ke ibu jari itu adalah untuk cos. Nah, sini sudah sampai 360 derajat. Sudah Ibu gambarkan. Oke, kita masuk lagi ke sini lah. Nah, jadi di situ sudah ada tabelnya. Nanti silakan kalian catat semuanya lah. Nah, di sini T1 sudah dapat, berarti T1 makan dengan 40 per 1. Nih, ini kali silang aja nak. T1 per setengah akar 3 sama dengan 40 per 1. Nah, kali silang kan? Setengah kali 40 berapa? T1 kali 1 dulu. Berarti T1 sama dengan ini setengah kali 40 berarti 20 akar 3. Nah, dapat ini. Kemudian T2 samakan dengan ini dengan 40 per 1. T2 per setengah sama dengan 40 per 1 dikali silang. Ya kan? T2 kali 1 T2 sama dengan 40 kali setengah adalah 20 Newton. Oke, gampang kan? Oke. Ibu harapkan semua bisa mengerti dan bisa memahaminya dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kalian paham dan nanti silahkan ditanyakan di media WhatsApp atau di e-learning. Kalian bisa meminta penjelasan lebih rinci jika ada hal-hal yang belum kalian pahami. Oke. Salah dan hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.